itu Angkatan Laut, Angkatan Darat, maupun Angkatan Udara. Ada rekan-rekan dari Angkatan Udara ini? Ada yang dari Angkatan Udara? Ada ya? Ada, Bapak. Ada ya, biasanya ada ya. Kemarin saya ingat kok dari biasanya milih spare part begitu ya untuk Angkatan Udara itu. Oleh sebab itu sudah kenal ya sama Pak Rizky ya, bahwa nanti di minggu pertama, kedua, ketiga masih saya, nanti di minggu ke-4, 5, 6 Pak Rizky, nanti di minggu ke-7 saya, nanti di minggu ke-8 Bapak-bapak sudah mulai siap untuk ujian. Kemungkinan ujian itu kita coba secara offline ya, kalau misalkan kondisi pandemi sehat, baik begitu ya. Dalam posisi tidak ini, nanti kita coba offline di kampus gitu ya. Semoga kan masih 18 orang, nanti kita siapkan tempatnya. Tentu Bapak Ibu perlu, Bapak-bapak perlu mempersiapkan protokol kesehatannya ya, tetap terjaga protokol kesehatannya sambil juga mengenal kampus ITS lah ya, kampus di mana kami sebagai dosennya. Biasanya teman-teman itu suka kalau ke kampus itu, jadi bisa menghilangkan kepenatan kalau dia angkatannya mungkin sangat ini ya, sangat banyak fisiknya dan lain sebagainya. Kalau begitu nanti Pak Rizky bisa live ya, nanti untuk minggu 9 sampai minggu ke-16 kita diskusikan lagi ya setelah ujian UTS-nya ya. Ada pertanyaan mungkin? Iya, baik Prof. Iwan. Mohon maaf ini internet saya agak kurang baik. Iya. Monggo diperkenalkan diri dulu Pak Rizky, mungkin supaya dan yang lainnya ini mungkin bapak-bapak kalau ini biasanya kalau internet agak kurang ini bisa videonya di off kan dulu ya. Ya, saya izin off video nih bapak-bapak semua. Ya, matur nuwun Pak Iwan sudah diperkenalkan. Jadi sebenarnya semester kemarin saya sempat mengajar semacam PPC kalau di tempat kita. PPC. Ya, sempat mengajar satu pertemuan aja tapi Pak Iwan. Jadi buat yang bapak-bapak yang belum tahu, saya Rizky Revianto Putra, panggilannya Pak Rizky biasanya. Kemudian seperti yang sudah disampaikan Pak Iwan juga, saat ini saya sedang menunggu kelulusan S3 saya, jadi doakan mungkin bisa segera lulus dengan memuaskan gitu. Jadi mungkin waktu pertemuan dengan saya nanti kita akan jadwalkan lagi gitu ini. Ya, ya gitu aja Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak Rizky untuk perkenalannya dan waktunya menyampaikan diri bertemu sejenak dengan mahasiswa STTR kita untuk kelas SCM. Monggo Pak Rizky bisa meninggalkan diri karena mungkin kesibukan yang lainnya ya. Monggo. Oke, matur nuwun Pak Iwan, matur nuwun sama-sama. Saya izin live ya. Ya, izin Bapak. Ya, kita mulai Bapak-bapak. Mungkin kita banyak dalam perkuliahan ini berdiskusi ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya berikan dulu kontensnya. Ya. Jadi kita mencoba untuk membuat sebuah materi antara S1 dan S2 itu berbeda gitu ya. Tentu kedalaman daripada S2 akan jauh lebih dalam daripada S1. Ya. Ini adalah syarat yang sebenarnya baik Bapak Ibu, Bapak-bapak sudah menyelesaikan PPC ya.
tadi ya, production planning and control gitu, atau bisa juga material management gitu ya, agak-agak mengarah ke material management ya, agar pemahaman nanti, karena material management, production and planning control itu ada salah satu core yang akan dibahas di supply chain management. Kemudian beberapa referensi atau buku yang Bapak Ibu bisa gunakan, terutama yang pertama ya, Kopra and Mendel, kemudian Simsiletti, Kaminsky dan Simsiletti ya, itu saya kira yang penting. Bapak Ibu, Bapak rasanya bisa mencari e-booknya ya, karena sudah cukup banyak. Kalau nggak salah sekarang sudah edisi ke-7 ya, 2019 kayaknya ada itu. Ya coba nanti dilihat. Tapi secara konten itu hampir sama. Ya. Oke, itu mungkin yang utama ya. Mungkin nanti ada CSCP, saya coba tambahkan beberapa ya. Ya. Oke. Materinya itu kalau kita itu ada 16. Kalau nggak salah di SCTAL ada 18 G. 18 pertemuan ya. Ya. Nanti kadang-kadang kita ini dalam implementasinya kadang-kadang terselah. Kalau Bapak Ibu ada kegiatan ya, lagi ada pelatihan apa atau testing untuk fisik begitu ya, karena saya juga paham kalau bapak-bapak ini tidak hanya sekedar lulus dari mata kuliah, tetapi juga harus lulus dalam apa istilahnya fisik gitu ya, karena memang militer begitu ya. Bahkan kalau saya perhatikan penentuan kublot itu juga fisik itu sangat menentukan. Gitu. Ya. Oke, jadi yang pertama kita bahas mengenai pengantar supply chain ya. Atau bahasa Indonesianya rantai pasok. Saya pakai supply chain saja supaya temunya itu sama ya. Kemudian supply chain strategi yang kedua ya. Jadi tidak hanya corporate, tidak hanya perusahaan yang punya strategi, tapi supply chain juga perlu ada strategi ya. Kemudian yang ketiga, coordinate product dan supply chain design. Jadi desain daripada supply chain itu tidak bisa lepas daripada produk yang akan kita kelola gitu ya, kita rencanakan gitu, kita eksekusi, kita transport, kita pindahkan, kita simpan gitu ya. Karena kalau bahan bakunya itu adalah BBM, itu kan berbeda dengan convalescent ya, conservant ya, kalau nggak salah bahan rangsung untuk Bapak Ibu ketika Bapak-bapak ketika melakukan tour of duty ke laut begitu ya. Jadi kurang lebih begitu. Kemudian yang keempat itu adalah demand management. Nanti keenam itu ada case study ya. Saya harap Bapak-bapak bisa melakukan case study terutama dalam konteks di logistik dan supply chain-nya. Mungkin kalau teman-teman di Angkatan Laut, Angkatan Lautnya, tapi kalau untuk yang udara ya ke Angkatan Udaranya. Nanti setelah itu kita UTS ya, saya harap UTS-nya bisa offline. Semoga Allah memberikan kita perlindungan dan juga negara ini bisa mampu mengelola COVID Omicron yang mungkin semakin lama semakin banyak. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang ke-8 ya. Yaitu procurement dan kontrak manajemen. Ya. Ke-9 itu adalah integrated inventory management, baik itu 1 maupun 2.
ke-11 itu ada beer game ya, atau information distortion, atau kita sempat dulu waktu masih offline kita melakukan game yang namanya practical game gitu ya. Kemudian ke-12 supply chain performance, nanti kita pakai poster presentation ya, jadi bapak-bapak mempresentasikan hasil case study-nya biasanya ya, berupa poster. Poster itu berupa pertama menguraikan struktur rantai pasoknya, kemudian Bapak menjelaskan setiap entitas di rantai pasok itu berperan seperti apa, Bapak menjelaskan bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan ini ya, dan lain sebagainya itu ya, sampai mungkin pengiriman ke end customer. Kemudian ke-14 supply chain strategi, supply chain teknologi, dan yang ke-15 kita coba kasih ini apa, kalau ada kesempatan kita akan undang rekan-rekan praktisi ya, yang terkait dengan masalah supply chain management, tapi biasanya akhirnya agak bisa spesifik, misalkan masalah sales and management saja, atau demand management saja, atau mungkin supply chain performance, atau mungkin ke warehouse-nya ya, kurang lebih seperti itu, supaya memperkaya Pak Ibu. Kalau tidak, kita akan lakukan ujian ini ujian tulis ya, berupa multiple choice. Yang terakhir adalah final exam. Oke. Berikutnya adalah kita masuk ke introduction di supply chain ya, in supply chain atau to supply chain ya. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perbedaan antara logistik, supply chain, dan supply chain management ya. Jadi logistik management itu apa sih bedanya dengan supply chain management? Apa sih bedanya aktivitas di logistik dengan aktivitas di supply chain? Kemudian mengapa sih supply chain itu diperlukan dalam pengolahan industri ya, termasuk di angkatan laut maupun angkatan udara ya. Terus kemudian mampu menstrukturkan supply chain-nya, baik itu pelaku maupun jenis alirannya, baik itu di industri maupun di angkatan laut maupun angkatan udara ya. Kemudian mampu menjelaskan proses-proses inti di supply chain, baik itu di industri maupun di angkatan laut maupun di angkatan udara. Itu saya kira yang penting. Kalau yang lain-lainnya di bawahnya mungkin tidak terlalu ya, hanya kita berikan warna, tapi 4 poin ini penting untuk dipahami. Nanti materinya saya akan berikan ya. Nah ini nih, bapak-bapak pasti suka sepak bola, saya yakin. Ya, saya yakin suka sepak bola ya, yaitu logistik dan supply chain-nya ya. Bedanya jadinya di sini antara logistik dan supply chain itu dilihat dari sepak bolanya Pak. Pertama adalah supply chain itu adalah ini pelatih gitu ya. Kalau di Real Madrid itu dulu Zidane ya, Ancelotti begitu ya. Kalau di Manchester City ya Pep, begitu ya. Sedangkan kalau logistik itu diibaratkan seperti quarterback. Quarterback itu dia penyerang bukan gelandang bertahan ya. Quarterback itu kalau nggak salah gelandang bertahan atau gelandang menyerang ya, tapi istilahnya gelandang lah gitu ya. Gelandang ya, kurang lebih seperti itu. Mereka adalah dua ini memberikan
direction regarding ya, jadi sesuatu hal yang menunjukkan bagaimana secara langsung bagaimana field asset yang ada dan posisinya. Jadi posisi supply chain itu ibarat seperti football coach, sedangkan logistik ibarat seperti gelandang. Ya, di mana coach itu memberikan rencana permainannya, skema-skema, strategi-strategi strategi permainan yang perlu dilakukan. Sedangkan quarterback ini adalah mengeksekusi, ya, baik itu mengeksekusi untuk bertahan maupun untuk menyerang gitu ya. Bisa paham ya? Bisa paham ya? Ya, bisa Jen. Mungkin ada pertanyaan ya? Ya, ada pertanyaan mungkin? Ya ada ya. Nah, sekarang coba diimajinasikan kalau di angkatan laut itu dan di angkatan udara itu yang menjadi football coach-nya siapa ya? Sedangkan yang menjadi quarterback-nya siapa? Monggo, ada yang bisa ini? Saya ingin mencoba menjawab Bapak dosen. Jadi, monggo. Ya, Pak Pensiun. Untuk menurut kami di Angkatan Laut sendiri sebagai football coach-nya atau supply chain-nya adalah Mabesal atau markas besar. Dan untuk quarterback-nya dinas perbekalan, dalam ini untuk logistik Angkatan Laut demikian. Oke. Mabes itu di mana Pak ya? Seperti kalau saya kan saya kurang paham ya. Apakah Menteri sekarang itu Pak Andika itu? Kalau Mabes Angkatan Laut di bawahnya Pak Andika kan Mabes TNI Pak. Mabes TNI ya? Nah, Mabes TNI ya? kalau Angkatan Laut misalnya di Mabes Angkatan Laut demikian. Oke, kalau kita lihat hierarkinya kan, kalau kita lihat kan yang pertama kan Pak Prabowo ya, kalau dari sisi angkatan ya, kalau nggak salah Pak Prabowo ya. Itu Pak Prabowo, kemudian di bawahnya itu adalah Pak Andika gitu ya, kemudian di bawahnya lagi adalah seluruh ini apa ya, kayak seperti Marskal ya, Kelas angkatan Pak. Ya, seperti apa namanya, Pak Dudung ya, Kasat gitu ya, Kasau ya, kan gitu ya, Kasal ya, dan sebagainya. Baru kemudian kalau kita masuk ke angkatan laut itu adalah masuk sepertinya Koar Maritim ya, kalau nggak salah ya. Nah sekarang kalau kita lihat secara global itu football coach-nya tadi itu Pak Zun, seperti apa Pak tadi? Ya, untuk football coach-nya adalah Mabesal dalam ini Kepala Staf Angkatan Laut sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh kegiatan Angkatan Laut. Dan perihal perbekalannya sendiri ada dinas perbekalan di bawahnya beliau. Dalam hal ini mengelola logistik di Angkatan Laut. Demikian. Mohon maaf kalau. Oke, saya kira benar ya kalau dari sisi hierarki kepemimpinan memang perencanaan itu dilakukan oleh masing-masing kasau ya, masing-masing kepala staf angkatan ya, kepala staf angkatan baik itu darat, laut, udara ya, itu yang merencanakan ya. Sebenarnya apa yang mau dibeli ya, misalkan contohnya hendak membeli kapal gitu ya, hendak membeli arsenal, hendak membeli lain-lainnya ya, termasuk juga pembangunan Koar Maritim baru atau bagaimana gitu ya, baik itu termasuk pangkalan itu yang mungkin dekat dengan Natuna dan lain sebagainya.
itu adalah dilakukan oleh tanggung jawab oleh kepala angkatan ya, kepala staf angkatan ya, baik itu ya terutama laut dan udara ya. Ini kebetulan ada udara gitu ya. Betul nggih? Betul ya. Oke. Sedangkan kalau quarterback-nya siapa ini? Untuk quarterback-nya adalah dinas-dinas yang berada di bawahnya dalam 5 besar itu Pak, yang membawai bidang-bidang masing-masing, seperti ada dinas perbekalan, dinas keuangan, di mana fungsinya sebagai eksekusi, demikian Pak. Kalau misalkan ya setelah ada kan direncanakan akan membeli kapal frigat ya dengan dengan spesifikasi sekian ya, sebesar 500 miliar misalkan begitu ya, sudah direncanakan. Tentu biasanya kan harus dikomunikasikan dengan Pak Andika ya, yang di atasnya, termasuk dengan diverifikasi oleh Pak Prabowo ya, sehingga kegiatan itu disetujui begitu ya. Nah sekarang setelah perencanaan itu disetujui, nah yang mengeksekusi siapa ya? Apakah Angkatan Laut ataukah Pak Andika ya? Yang maaf saya lupa jabatannya Pak Andika ya, jadi menyebut Pak Andika aja ya. Siapa ya? Apakah yang membeli itu nanti stafnya Pak Andika, jajarannya Pak Andika, atau dari Angkatan Laut? Ya, untuk bila ada permintaan dari Angkatan Laut, nanti untuk ke Pak Prabowo-nya itu hanya sebagai, untuk simpelnya minta izin dan minta dana. Nah untuk eksekusinya, kalau ada yang dieksekusi langsung oleh Kemhan sendiri, ada proyek yang dieksekusi langsung oleh Angkatan Laut, dalam ini Dinas Pengadaan Angkatan Laut, demikian. Iya, iya. Terima kasih Pak Zun ya. Mungkin kalau dari sisi operasional dan lain sebagainya, ketika kita bicara yang operasional, memang eksekusinya nanti itu tentu ya di bawah kepala staf Angkatan Laut, di mana koarmatim-koarmatimnya ya, atau mungkin di bawah-bawahnya ya, tentu ada staf logistik dan lain sebagainya ya. Operasionalnya hampir semuanya ya bergerak gitu ya. Itu adalah yang quarterback-nya gitu ya, termasuk Bapak ada tugas untuk berlayar ya menuju Natuna atau ke Arafuru kan begitu ya, untuk melakukan istilahnya pengawasan gitu. Nah itu adalah yang kita sebut konteksnya logistik, sehingga sering sekali kalau kita perhatikan di angkatan ya, itu istilah logistik itu lebih mengemuka gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita ingin melakukan sesuatu itu dengan baik, maka perencanaan itu perlu dilakukan dengan baik. Ya, jadi ketika kita merencanakan, maka itulah supply chain. Ini ada video yang terkait dengan masalah supply chain ya. Jadi ada yang menyatakan bahwa supply chain itu lebih memfokuskan pada bagaimana mentransformasi bahan baku ya yang akan nanti diproduk untuk menghasilkan finishing product dan nanti akan dikirim ke customer. Itu dia. Sehingga kalau kita perhatikan, supply chain itu ada produksinya. Kalau kita berbicara industri, ya. Kalau kita berbicara dengan Angkatan Laut, cenderung yang saya lihat, ketika kita mentransforming, yang istilah transforming itu adalah operationnya Bapak Febri ditugaskan
untuk melakukan pelayaran dengan kapal ya, itu dia fregat gitu ya, kapal ini untuk mengawasi para kru sekitar ini ya. Kapal-kapal yang ada itu sebenarnya dia transforming, jadi transformingnya agak berbeda, tidak ada produk yang dihasilkan oleh angkatan udara maupun angkatan laut gitu ya. Yang dihasilkan itu adalah dalam tanda kutip jasa. Jasanya itu sebenarnya ya untuk meyakinkan keselamatan negara ini ya, keamanan negara ini. Sama juga jangan sampai bumi, laut dan seisinya itu, terutama teman-teman di angkatan laut, lautnya kita itu yang diambil oleh pihak lain gitu. Ya, ini yang mungkin end produknya Pak Febri gitu ya, dan kawan-kawan itu yang diinginkan oleh negara ya, menjaga keamanan negara dan juga tentu menjaga sumber daya kita ya. Kemudian kalau logistik itu movement of material, nah ini dia yang agak unik, movement of material in whole supply chain. Jadi kalau kita bisa bagi menjadi dua, nanti ada yang namanya inbound downstream, ada yang namanya upstream ya. Mungkin saya awali dari upstream itu ya. Up itu artinya menaikkan. Kalau arti menaikkan itu adalah kita menaikkan bahan baku yang kita butuhkan, kita menaikkan komponen yang kita butuhkan, kita menaikkan BBM karena kita membutuhkan untuk menjalankan kapal kita menaikkan pembelian kapal baru karena supaya operasi kita bisa lebih banyak lagi, kurang lebih begitu. Nanti saya perlihatkan videonya ya biar nggak bosan biar saya. Oke, videonya. Ini dia. Sekarang saya dulu harus agak berbeda ya sekarang. Material and product in the proper place and in proper quantities. Logistics management. It is the part of supply chain management that plans, implements and controls the efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services and related information between the point of origin and the point of consumption in order to meet customers' requirements. Difference between supply chain and logistics. Transforming a raw material into products and getting it to customers is supply chain, whereas movement of materials in the supply chain is logistics. The 7 R's of logistics. The most popular concepts of logistics management is the concept of the 7 R's. It is concerned with getting the right product in the right quantity, in the right condition, at the right place, at the right time, to the right customer, and at the right price. Logistics functions. Following the areas of logistics management contribute to an integrated approach to logistics within supply chain management. Transportation. Many modes of transportation play a role in the movement of goods through supply chains via air, rail, road, water or pipeline. Selecting the most efficient combination improves the value created for customers. Warehousing. When inventory is not on the move between locations, it may have to spend some time in a warehouse.
Warehousing is the activities related to receiving, storing and shipping materials to and from production or distribution locations. Third and fourth party logistics. Third-party logistics providers actually perform or manage one or more logistics services. Fourth-party providers are logistics specialists and play the role of general contractor by taking over the entire logistics function for an organization. Reverse logistics. It is a way to handle the return, reuse, recycling or disposal of products that make the reverse journey from the customer to the supplier. Logistics value proposition. Managers must be able to balance logistics costs against the appropriate level of customer service. Logistics are usually managed as an integrated effort to achieve customer satisfaction at the lowest total cost. Therefore, service and cost minimization are two key elements in logistics value proposition. Logistics goals and strategies. Logistics shares the goal of supply chain management to meet customer requirements. There are a number of logistics goals that most experts agree on. Respond rapidly to changes in the market or customer orders. Minimize variances in logistics service. Minimize inventory to reduce costs. Consolidate product movement by grouping shipments. Maintain high quality and engage in continuous improvement. And support the entire product lifecycle and the reverse logistics supply chain. An effective logistics strategy depends on the following tactics: coordinating functions, that is, transportation management, integrating the supply chain, substituting information for inventory, reducing supply chain partners to an effective minimum number, and pooling risks. Substituting information for inventory. It is one of the tactics used to design effective logistics strategy. It requires taking a series of steps to construct the logistics network. Step 1. Locate in the right countries. First, identify all geographical locations and then analyze your forward and reverse chains to see if selecting different geographic locations could make the logistics function more efficient and effective. Step 2. Develop an effective export-import strategy. Determine the volume of freight and units that are imports and exports, and decide where to place inventory for strategic advantage. Step 3. Select warehouse locations. Determine the number of warehouses, calculate optimal distance from markets, and establish the most effective placement of warehouses around the world. Step 4. Select transportation modes and carriers. Determine the mix of transportation modes that will most efficiently connect suppliers, producers, warehouses, distributors, and customers. Step 5. Select the right number of partners. Select the minimum number of firms, freight forwarders, and third or fourth party logistics to manage forward and reverse logistics. Step 6. Develop state-of-the-art information systems. It reduces inventory costs by accurately and rapidly tracking demand information and the location of goods. Substituting information for inventory. It is another tactic used to design effective logistics strategy. Physical inventory can be replaced by better information in the following ways: improve communications, talk with suppliers regularly and discuss plans with them, collaborate with suppliers, use continuous improvement tools and share observations about trends. Track inventory precisely. It could be done by using GPS and barcode systems. Keep inventory in transit. It reduces inventory costs, for example, cross-docking. Use postponement centers. Avoid filling warehouses with the wrong mix of finished goods by setting up postponement centers to delay product assembly until an actual order has been received. Mix shipments to match customer needs. Match deliveries more precisely to customer needs by mixing different SKUs on the same pallet and by mixing pallets from different suppliers. And don't wait in line at customs. Reduce the time spent in customs by clearing freight while still on the water or in the air.
reducing supply chain partners to an effective number. The more partners there are in the chain, the more difficult and expensive the chain is to manage. Consider a supply chain of 3 echelons between factory and customers: 2 factory warehouses, 9 wholesale warehouses, and 350 retail stores. Reducing the number of partners reduces operating costs, cycle time, and inventory holding costs. When consider reducing the logistic partners, look for an entire echelon, such as all the wholesale warehouses or factory warehouses. But if you eliminate all partners, you would be back to the vertical integration strategy. Pooling risks. When manufacturers and retailers experience high variability in demand for their products, they can pull together common inventory components associated with a broad family of products to buffer the overall burden of having to deploy inventory for each discrete product. This is called pooling risks. This reduces storage costs and risks of stockouts by consolidating stock in centralized warehouses. Flow of goods and information. These flows exist in each supply chain. Enterprise must have internal process integration and collaboration between functions, as well as alignment and integration across the supply chain. Customer information flows through the enterprise via orders, sales activity, and forecasts. Value-added flow of goods begins as products and materials are procured. Izin Bapak. Mohon maaf Bapak-Bapak, ya.
sudah ada rekan Profesor telepon saya nggak enak karena dari kemarin ada hal yang agak krusial Pak Agung jadi kali ini ya tadi mungkin videonya cukup jelas ya, nanti Bapak bisa cari kok different logistic and supply chain, kemudian masuk ke academic supply chain management ya sama. Ini definisinya Bapak-bapak, silahkan ya dibaca ya, perhatikan kalau karena ini terkait dengan industri lebih condong ke ini raw material gitu ya, arah transforming tadi ya, production, execution gitu ya, tetapi dasarnya itu orang lebih bersepakat untuk memilih yang apik dictionary ini. Jadi SCM itu ada desainnya, ada planningnya, ada executionnya, ada controlling dan ada monitoring. Itu dia. Jadi kalau kita berbicara supply chain, jadi agak sedikit ada mungkin 1/10 otaknya Pak Andika, 1/10 otaknya Pak Prabowo begitu. Jadi kita harus tahu juga apa keinginan daripada Menhan, ya, apa keinginan daripada Panglima TNI begitu ya. Kemudian itu kita harus tahu asal jaringannya apa. Itu sehingga kita perlu merencanakan dengan baik. Ya, jadi ada planningnya. Ini adalah success story-nya. Saya belum dapat dari angkatan ya, tapi justru saya itu suka sejarah gitu ya, jadi suka sejarah. Jadi sebenarnya nanti saya ceritakan ya yang terkait dengan masalah angkatan gitu ya. Ini adalah di industri ya, compact ya, laptop menggunakan yang dulu terkenal itu mampu mereduksi kehilangan penjualannya ya. Ya, karena ketidaksediaan dari laptop ya. Kemudian PNG, Procter & Gamble mampu menghemat 65 juta US dollar ya. Laura Ashley ini kalau nggak salah baju yang mahal ya, mampu menurunkan waktu persediaannya lebih cepat 5 kali gitu ya. Masih banyak yang lainnya. Sekarang bagaimana success story di angkatan? Saya justru malah nggak dapat sejarah ini bukan dari apa namanya, bukan dari army gitu ya, justru dari food history ya, history of food gitu, terutama canned food, jadi makanan kaleng itu. Jadi makanan kaleng itu ternyata awalnya itu karena perang Pak. Kalau nggak salah Perang Dunia Pertama. Karena terjadi Perang Dunia Pertama, ya sudah mulai siap-siap Perang Dunia Pertama itu, ya presidennya Amerika itu ya mengundang para industri makanannya itu tentu ke istana begitu ya, gitu. Kemudian di istana dinyatakan bahwa kita ingin industri itu mampu membuat makanan yang bisa bertahan selama 3 bulan sampai 6 bulan begitu. Nah, sehingga beberapa perusahaan itu mencoba melakukan inovasi sehingga muncul makanan kaleng itu. Mungkin bapak-bapak yang di angkatan laut sekarang kan juga ada yang makanan yang super gizi ya, jadi makan sekali tapi gizinya itu luar biasa gitu ya. Kalau itu sekarang sudah mungkin diproduksi juga ya.
itu ada itu apa ya, bukan superfood ya. Kalau superfood itu mungkin arahnya ke dianggap kayak kelor apa kayak alpukat itu dianggap superfood gitu ya. Tapi ini makanan yang sangat tinggi gizinya gitu. Ya. Konservan itulah. Jadi konservan itu ya memang asalnya dari perang dunia itu gitu. Tapi yang aneh di kita itu makanan itu tidak bagus sebenarnya. Ya, tidak bagus dari sisi gizi sebenarnya. Karena ketika kita melakukan proses itu pasti ada treatment. Ya, jadi ikan sarden itu ketika makan pakai kaleng itu lebih tidak bergizi Pak, dibanding dengan Bapak pergi ke Arafuru dikasih sama teman-teman yang ada lagi melaut gitu ya, satu box itu terus Bapak makan itu justru lebih bergizi gitu. Bapak tahu itu Pak, ini itu utamanya itu adalah untuk makanan itu ada. Oke. Itu yang saya lihat. Jadi logistik itu diinikan. Kemudian ketika perang antara Amerika Utara dan Amerika Selatan, ya. Tapi ini bukan terkait dengan masalah logistik ya, yang tangible, tapi logistik yang terkaitan dengan informasi itu menarik. Jadi kemenangannya dulu presidennya Roosevelt ya, itu kalau tidak salah karena dia menggunakan ya, menyuruh orang membuat telegram. Jadi telegram itu ditemukan. Nah, sehingga ada kabel-kabelnya. Yang terjadi itu katanya ketika perang antara utara selatan itu adalah sama-sama menjaga telegram itu, kabel itu ya. Jadi tidak boleh, jangan sampai dipotong gitu. gitu. Ya, hasilnya kalau nggak salah utara ya yang bisa mengalahkan selatan itu karena faktor telegram. Nah, ini saya kira menarik ya. Pasti di success story di angkatan gitu ya. Tidak tahu kalau success story misalkan perang Irak kemarin ya, bagaimana Amerika menang, kan orang tidak menduga kalau Saddam Hussein itu tiba-tiba cepat ya takluknya ya, padahal cukup lama kan dikurung gitu ya. Kenapa kok cepat begitu takluknya, itu mungkin saya kira bisa jadi ada faktor-faktor logistik yang mungkin terjadi. Kita masuk ke ini ya, struktur rantai pasok ya yang generik ya. Saya buka semuanya ya. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 entitas Pak yang kita ada di rantai pasok itu. Ya, pertama supplier. Ya, kemudian ada produser atau plant. Yang ketiga adalah customer. Ya, nanti customernya itu seberapa panjangnya itu nanti ada customer, first customer, second customer, sampai yang namanya end customer. Kalau yang namanya end customer itu berarti dikonsumsi habis dia. Misalkan saya beli aqua terus saya minum, maka saya adalah end customer. Tapi kalau saya beli aqua terus aqua itu saya jual dengan Pak Dwi, saya bukan end customer, saya retail gitu ya. Pak Dwi-nya yang jadi end customer. Terus Pak Dwi juga jual ke Pak Febri, ya itu juga Pak Dwi bukan end customer gitu. Pak Dwi adalah retail keduanya gitu. Pak Febri yang end customer. Kurang lebih begitu. Ya. Nah, ada 4 aliran ya. Ini agak kurang satu yang memang tidak tertulis ya. Ini yang namanya physical flow Pak. Ini physical flow itu sesuatu yang kita lihat secara fisik dia berubah. Pak Brian
butuh untuk dalam operasinya BBM untuk kapalnya gitu ya, KRI-nya begitu. Nah, ketika BBM itu masuk ke KRI-nya, ya itu kan kelihatan ya BBM-nya ada ya, konvalesen-nya misalkan ya begitu ya. Kemudian ada arsenal, ada spare part yang rusak gitu ya, itu juga masuk ke KRI-nya gitu. Itu kan physical flow-nya kan kelihatan ya, bergerak. Mungkin yang pertama mungkin dari gudangnya ke KRI-nya, tapi gudang itu didapatnya itu dari pemasok, ya kan? Kalau BBM dari Pertamina kan begitu, gitu. Kurang lebih begitu. Maka suppliernya adalah Pertamina. Oke. Sedangkan Angkatan Laut itu produsernya. Nah, ini yang cukup menarik gitu ya. Kata-kata produser itu kurang tepat gitu. Karena bapak-bapak tidak menghasilkan sebuah end product. Ya. Gitu. Kayak misalkan saya adalah kita bekerja di Unilever, chemicalnya adalah supplier, saya produksi akhirnya jadi pasta gigi kan gitu ya. Saya produksi akhirnya jadi Pepsodent begitu. Setelah jadi Pepsodent, saya kemas, saya distribusikan ke customer. Customernya ada yang besar, yaitu misalkan Unilever, misalkan Indomaret, ya Alfamart, ya Giant dan lain sebagainya gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu physical flow-nya. Kemudian ada namanya cash flow. Nah, cash flow-nya itu dari customer dia. Bahkan dapat uangnya kan dari penjualan ya. Jadi dari Indomaret dan sebagainya itu, kalau P&G ataupun Unilever dapatnya dari itu, ya itu adalah namanya cash flow. Kamu bersihan. Ada yang namanya information flow, Pak. Ini yang ketiga. Ya, information flow itu bolak-balik ya, bisa dari customer. Kalau customer ingin order, misalkan Pak Dhani ingin order, ya maka Pak Dhani akan menginformasikan ke Unilever. Ya, misalkan Pak Dhani adalah manajernya Indomaret begitu ya, Dhani akan mengirim ke Unilever untuk meminta order pasta giginya berapa, ya, kemudian sabunnya berapa dan lain sebagainya, begitu. Ya, itu adalah information flow dari end customer, tapi juga produser juga bisa memberikan informasi. Oh, ternyata Pepsodentnya yang diminta 5 truk, adanya cuma 3 truk gitu ya. Itu dia konfirmasi gitu ya. Nah, yang terakhir itu, yang keempat ini adalah ya reverse product. Nah, ini tidak semuanya. Kalau misalkan di Unilever ya, apakah pasta gigi kita setelah kita pakai di reverse nggak oleh Unilever? Kan tidak, tidak semua, tetapi ada juga yang melakukan itu. Misalkan yang paling sederhana itu adalah ban ya Pak ya, ban itu kan ya, tetapi mungkin dia tidak masuk ke Bridgestone ya, tapi mungkin masuk ke ini. Yang paling ada itu adalah ini apa, aki Pak. Itu masuk lagi ke GS gitu ya. GS mencoba membeli aki itu karena menggunakan aki yang bekas itu ketika di rebuild atau di like a news gitu ya, seperti di treatment seperti yang baru, itu lebih murah dari sisi bahan bakunya maupun dari sisi produksinya. Ya, jadi ada 4 ya Pak aliran itu ya. Pertama physical flow, yang ini ya, yang kedua adalah cash flow ya, yang ketiga adalah information flow, yang keempat adalah reverse product flow. Oke, nanti minggu depan kita coba diskusikan kalau angkatan laut gimana ya. Kalau angkatan udara gimana ya. Saya kira unik ya. Ini ininya Pak, definisinya ya. Silahkan dibaca, insya Allah.
Bapak bisa ya untuk memudahkan pemahaman supplier itu apa, produser itu apa, customer itu apa, ya. Berikutnya adalah kalau chain-nya, ini Bapak bisa lihat di Copra and Mendel gitu ya. Ini adalah ternyata supplier itu bisa ada levelingnya. Ya, supplier pertama, supplier kedua, begitu. Sebenarnya ke distributornya pun juga sama. Bisa ada distributor. Nah itu kalau distributor itu adalah sebenarnya customer tingkat pertama. Kemudian customer retail itu ada. Ya, baru nanti ada end customer. Ujungnya itu sebenarnya end customer. Coba ya, itu adalah kita lakukan ini. Kalau kita perhatikan ini, maka sering sekali supply chain itu disebut supply chain network gitu ya. Kenapa? Karena kayak networking dia, bukan lagi seperti yang ini ya, yang kesannya itu kan seperti ya, seperti ini kesannya kan seperti ini ya, aliran flow-nya itu ya. Ya. Oke, nanti ada videonya ya, tapi saya inikan aja, nanti Bapak Ibu bisa mandiri ya. Buatlah supply chain structure-nya. Ini sebenarnya ada case study, nanti Bapak Ibu inikan, tapi karena waktunya cukup pendek, nanti saya. Kemudian adalah supply chain structure. Ya. Supply chain structure itu seperti ini ya, perhatikan apa yang kita sebut sebenarnya tidak pas dengan structure ya, lebih bagus adalah networking ini ya. Player utamanya itu adalah PNG, itu dia. PNG itu membutuhkan banyak supplier, pertama plastik ya, untuk pengemasannya, kemudian packagingnya dari Tenneco, kemudian yang ketiga itu adalah chemicalnya, manufacturing dari minyak ya. Kalau sabun itu ternyata itu banyak minyak sawitnya Pak. Jadi kandungan minyak sawitnya itu tinggi ya. Kemudian nanti plastik ini ternyata dibuat dari minyak bumi Pak, BBM itu. Ya, ternyata dari BBM itu. Jadi Chandra Asri itu pemasok terbesarnya ya Pertamina, dia beli gas. Makanya kenapa Chandra Asri membuat di Indonesia, karena dia yakin kita itu minyaknya banyak gitu. Nah, kalau Tenneco Packing ini adalah terkait dengan packagingnya. Ya, ya, paper manufakturnya ini. Ya. Kemudian yang keempat adalah timber industry. Ini adalah ini Pak, kehutanan, plywood ya. Saya punya hutannya itu saya atau kayunya itu saya ambil dari sengon. Nah itu sengonnya ini ya. Sengon, pinus dan lain sebagainya, itu adalah bahan baku untuk membuat kertas ya. Kurang lebih seperti itu ya. Sekarang proses bisnis ya. Ya, ini adalah proses bisnis yang menurut saya bagus ya, Bapak lakukan yang punyanya Prajeski ini ya. Saya harap Bapak Ibu bisa paham, Bapak bisa paham ya. Core proses ada sama support proses. Kalau bicara kita proses itu berarti berada di perusahaan kita ya. Yang pertama adalah supplier relationship yang ini. Ini ya, supplier relationship. Namanya proses yang terkait dengan hubungan kita dengan supplier. Gitu.
Nah, ini yang menarik Pak, paradigma kita itu harusnya ini Pak, paradigma itu harus terbuka. Ya, kalau ada yang menganggap bahwa dekat dengan supplier itu pasti ada hal ini gitu ya. Itu sebenarnya tidak bagus begitu. Ya, kami sendiri waktu saya menangani logistik, ketika kami ingin melakukan supplier relationship proses itu, di mana kita ingin berkunjung ke supplier, ternyata pimpinan kita itu ini agak khawatir gitu ya, dikira kita ada hal. Padahal itu sebenarnya ketika kita ke supplier itu ingin memastikan bahwa yang mengerjakan itu benar-benar nggak supplier. Pengalaman kami itu ya namanya itu adalah palu gada ya. Apa lu mau gua ada gitu ya. Itu di perusahaan itu kelihatan Pak. Kita bisa memantau sebenarnya. Ya, kita bisa cek gitu ya. Tidak mungkin seseorang itu bisa semuanya gitu ya. Ya. Itu yang kayak nggak masuk di akal gitu ya. Mau beli Arsenal bisa gitu. Mau beli kertas juga bisa gitu. Waduh repot ini ya. Iya. Itu biasanya dia tidak kompetitif Pak. Itu sebenarnya. Ya, tapi kita harus membuka ya, tentu kita yang menjadi masalah kan kita tidak menerima dan gitu ya, itu yang jadi masalah. Bahkan kadang-kadang jadinya kayak gini kan sungkan biasanya. Pernah kejadian ya, namanya orang mungkin ingin memberikan sesuatu parcel gitu ya, sebenarnya makanan kecil, tapi bagi orang lain itu sesuatu hal yang ini ya sudah, saya suruh kembalikan aja. Ya. Jadi daripada rame begitu kan lebih enak sudah cari enaknya gitu ya, cari tenangnya bukan cari enaknya ya. Kalau cari enaknya ya diambil terus tidak ada apa-apa gitu. Tenangnya kan tidak usah lah gitu. Itu supplier relationship. Kemudian new product, new service. Kita juga harus melakukan inovasi-inovasi. Ya, operasi kita ini seperti apa gitu. Besok-besok nanti yang bertempur itu saya kira drone dulu Pak. Jadi bertempur itu kan keinginan kita untuk bertempur itulah jangan dulu terjadi peperangan itu di area kita. Ya, jangan sampai terjadi di Jawa begitu kan. Kalau sudah di Jawa ya habis ya kita. Kalau bisa terjadi di laut dulu ya. Di tempat yang nggak ada penghuninya ya perang di sana dulu gitu. Habis-habisan kan biasanya di sana. Kalau sudah masuk, udah berat dah. Masyarakat habis dah gitu kan. Pasti banyak yang meninggal rakyat kita. Nah, kita harus perlu ini merancang bagaimana perang dengan drone begitu. Itu yang mungkin perlu dipikirkan. Nah, itu termasuk new product development. Jadi kalau kita lihat kemasan itu mempengaruhi Pak. Ya, ada galon Mirali itu yang dulunya dia jatuh karena dia itu fokus dulu ke botol. Ternyata dia buat galon yang agak 19 liter yang tidak terlalu berat. Ternyata itu sekarang ramai dibeli. Karena harganya tidak terlalu mahal. Ya, dia jual dengan itu. Ya. Dia mampu meningkatkan fakta pasarnya. Kemudian yang kedua, ini yang ketiga Pak. Order fulfillment process. Nah, mungkin bapak-bapak agak bingung ya. Ada yang tahu nggak ini Pak Jafar, Pak Gilar, ya Pak Brian, Pak Dani, gimana nih? Tahu nggak ya? Apa yang dimaksud dengan order fulfillment process itu? Ada yang bisa ini order fulfillment process? Nama lainnya order fulfillment process itu yang sering dipakai apa nih Pak Jafar? Penawaran. Mungkin ada yang lainnya.
penerimaan order. Penerimaan order, ya. Ada yang lainnya Pak Alex sudah apa? Siapa Pak? Proses pemenuhan permintaan. Proses pemenuhan permintaan. Ada yang lain lagi? Untuk izin jawab proses procurement ke pengadaan. Oh, proses procurement pengadaan. Yang tepat itu adalah proses produksi dan distribusi. Jadi kita itu memproduksi karena sebenarnya ingin memenuhi permintaan dari order dari konsumen, ya kan? Unilever memproduksi sabun sekian karena ada permintaan dari Indomaret yang cukup banyak, gitu ya. Ya, pangsa pasar yang ada di Surabaya yang cukup banyak, itu dia. Nah, untuk memenuhi permintaan itu maka perlu adanya proses produksi sama proses delivery. Gitu. Nah, kenapa ini dijadikan satu? Karena prinsipnya seperti ini, Pak. Ya. Pak Febri misalkan membeli ya di apa namanya di Bukalapak ya, kemudian sudah membeli produknya kan sudah ada ya, berarti kan diproduksi lah anggap ya. Tetapi pengirimannya terlambat. Ya, padahal Pak Febri sudah mengestimasi ya ini harusnya 3 hari lah datang. Ya, ternyata 7 hari datang. Nah, gimana Pak Febri? Masih Pak Febri kecewa. Ya, ya kan? Karena mungkin dipakai pada saat sesuatu yang urgent ya di 3 hari tersebut. Nah, sehingga sebenarnya order itu tidak terpenuhi gitu, karena tidak sampai ke customer. Jadi kalau namanya order fulfillment process itu dari lead time-nya, waktunya itu dari produksi sampai dia ke end customer. Sehingga dihitung punyanya Pak Febri tadi itu aja mungkin ya, mungkin produksinya 1 hari, karena delivery-nya terlambat sampai 7 hari, ya berarti 8 hari itu waktu order fulfillment-nya, time-nya. Gitu. Customer nggak peduli mau kesalahannya di delivery, mau kesalahannya di produksi, yaitu urusannya perusahaan kan. Itu yang perlu kita, sehingga termnya di kita itu dipakai namanya order fulfillment process, ya bukan production and delivery, karena ini jadi penggabungan. Ya. Yang terakhir ini Pak, customer relationship process. Jadi tentu proses dengan kedekatan punya dengan customer itu perlu diperkuat. Ya, contohnya ya kan sekarang proses digitalisasi ya, di mana-mana perusahaan itu punya digitalisasi ya. Coba Bapak lihat ya, saya beli sesuatu pasti ada di e-commerce itu, baik itu di Bukalapak, Tokopedia, Shopee ya. Coba Bapak perhatikan, itu pasti ada yang namanya WhatsApp official, ya official gitu ya. Ya, kalau Bapak suka badminton, mau beli raket, Victor official, Yonex official kan gitu. Semua itu menunjukkan bahwa perusahaan itu menggunakan digitalisasi, di mana media di e-commerce itu dia masuk semuanya. Ya, belum lagi digitalisasi ini, bahkan tiket pun juga digitalisasi ya. Kita sudah nggak lagi ketemu dengan Garuda kan gitu ya, kita nggak ketemu lagi dengan dengan Lion gitu ya. Semuanya kita akan ketemu ke tiket.com. Nah, itu yang saya kira bagaimana berinteraksi dengan customer itu jadi hal yang penting. Berikutnya ini adalah proses bisnis inti. Tadi dari Krajeski ya. Berikutnya ini adalah proses bisnis inti berbasis pada
supply chain score reference model, ya. Dia bagi menjadi 4. Ada yang namanya plan, ada yang namanya source, ada yang namanya mix, ada yang namanya delivery, dan ada namanya return. Okay. Mungkin yang menarik itu adalah return. Kalau menurut Bapak, return ini jenisnya seperti apa ya kalau yang dimaksud dengan return ini? Mungkin Pak Brian atau Pak Agung, gimana? Brian dan Pak Agung. Monggo, Saya izin, Bapak. sambil ngopi ya, iya. Gimana Pak Brian? Ya Bapak, menurut kami return ini merupakan sesuatu yang kita dapat dari hasil produksi. Jadi bisa dibilang pendapatan dari perusahaan tersebut. Oh, mungkin Pak Agung yang dimaksud dengan return ini, panggil. Kemudian return ini ada berapa jenis, ya? Monggo Pak Agung. Saya izin Bapak. Untuk menurut kami return berarti kan artinya kembali berputar itu Pak, kembali. Jadi mungkin pasokannya berputar, tapi itu jenis-jenisnya kami juga masih belum monitor, belum tahu itu. Ya. Makasih Pak Brian sama Pak Agung untuk opininya. Ada yang lain lagi mungkin? Siap Bapak, izin menambahkan saja. Monggo Pak Haji. Monggo Pak Haji. Kalau return itu seperti yang disampaikan oleh Kapten Agung, pengembalian atau feedback dari konsumen kepada produsen. Untuk bentuknya mungkin bisa 2 jenis. Yang pertama berupa barang, yang kedua berupa informasi atau data. Sebagai contoh mungkin barang mana yang diperlukan konsumen atau yang lebih laku, seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji. Mungkin saya akan berikan istilah yang mungkin Bapak Ibu, Bapak-bapak kenal ya. Mungkin Pak Rai kenal, Pak Jafar kenal gitu ya. Yaitu product recall. Ada yang paham gitu product recall itu? Ya, mungkin paham Bapak. Bagaimana product recall, gimana Pak Alex? Saya mungkin izin menjawab. Product recall itu sepengetahuan kami adalah barang yang sudah diluncurkan oleh suatu pabrik atau produsen, kemudian ditarik kembali oleh pabrik tersebut atau produsen tersebut karena ada kekurangan ataupun kecacatan dalam hal produksi. Betul. Jadi return yang jenis pertama itu yang disebut dengan return yang saya berikan ini. Jadi return dari customer. Dan termasuk product recall itu. Ya, pasti product recall itu terjadi karena ada keluhan terlebih dahulu dari customer. Ya, contoh Samsung kemarin ya, kalau nggak salah kan itu ya terbakar ya. Siap. Kemudian mohon maaf saya menyebut nama ya, jangan di-record nanti dikira saya menjelekkan perusahaannya, tapi supaya untuk Pak Haji sama Pak Dhani juga paham begitu ya, sehingga saya berikan ini. Masih ingat nggak ketika Toyota juga menarik ya beberapa tahun yang lalu hanya karena kesalahan kecil sebenarnya, yaitu tangkinya ya itu cukup mudah keropos ya. Dia retur karena apa? Karena nanti khawatir ketika tidak di recall itu nanti Pak Alex balikin ini kenapa ya kok saya kebakar, nanti besok Pak Agung juga balik ini, wah ini pasti baterainya biasanya kan. Kan sudah ditahu, di checking di awal ini baterai ini masalah, setelah dicek ini baterainya memang performanya nggak bagus gitu ya, daripada nanti Pak Dhani terus berlanjut begitu kan lebih enak di recall gitu. Itu juga menjaga kondite image daripada justru kalau menurut saya orang yang merecall itu justru dia memitigasi dampak yang intangible, dampak yang tidak kasat yang membuat orang kecewa gitu. Pak Gilar mungkin bisa jadi seangkatan sama saya, masih ingat nggak kalau kita beli sepeda motor Cina itu Pak? Ya.
Ya, yang dulu sepeda motor Cina ya, masih ingat nggak ya? Ya, itu kenapa ya kok sekarang tiba-tiba tidak muncul sama sekali? Dulu kan, waktu zaman resesi ya Pak ya, masih ingat ya, harga Honda naik 15 juta gitu kan. Sedangkan harga sepeda motor itu yang Cina bisa 78 ya kalau nggak salah ya, saya menyebut nama lagi ya. Betul, waktu zamannya ini Jen, Bapak, zamannya kalau nggak salah Kim Kosevira itu ya. Iya, Garuda ya mungkin itu ya. Ya betul Bapak. Xiaoling, waduh banyak tuh. Nah itu karena ketika ada customer yang punya masalah, ya macet gitu selama baru 6 bulan dipakai macet itu dia tidak recall gitu, dia tidak perbaiki, sehingga sudah habis image-nya sudah. Ya, sampai sekarang kan tidak tersisa ini Pak. Mungkin hanya VR pun juga beralih ya ke angkutan pengangkutan barang saja gitu. Ya. Nah itu, jadi jangan dianggap produk recall itu jelek ya. Kemudian yang kedua, ini yang umum, yang kadang-kadang kita lupa, return to supplier. Pak Brian bagian pengadaan, kemudian membeli produk misalkan 100 unit gitu, kemudian dilaporkan oleh bagian warehouse, di mana quality controlnya sudah ngecek, ternyata ada 5 produk yang cacat, yang nggak bisa dipakai, ketika dicoba nggak jalan gitu. Okay. Maka wajar bagian purchasing itu melakukan return, itu loh, nggak iso digawe 5 iki kan gitu ya. Itu namanya return to supplier. Itu enggak? Kita berbicara ininya ya, prosesnya gitu ya. Jadi proses-proses itu suatu hal yang sering terjadi di perusahaan. Ya. Semoga bisa memahami ya. Jadi coba lihat di returnya, saya yakin yang lainnya bisa ya. Nah ini definisinya, proses pengembalian, ya, pengembalian itu atau menerima pengembalian produk. Maksudnya proses pengembalian itu ke supplier atau menerima pengembalian dari customer. Ya. Kontensnya hampir 50% ya. Ini ya, semoga konten-konten dasar ini penting dipahami karena memang ini konsepsinya begitu ya. Ada lagi mungkin yang bertanya sebelum kita masuk ke stage atau evolusi daripada supply chain. Nah, stage ini sama dengan leveling Pak, atau kalau bahasa agamanya makovnya gitu ya. Makovnya ini dewa gitu kan ya. Makovnya ini sultan gitu ya. Kadang ada tambahan kata-kata sultan gitu ya. Oke. Betul ya. Makovnya itu. Jadi tingkat leveling. Jadi dalam hidup sama juga Pak. Ada kapten, ada letkol, ada kolonel, ya. Ada brigjen, ada jenderal, sama juga itu. Tetapi konteks yang dimaksud state itu adalah kemampuan daripada pengelolaan kita mengelola supply chain itu. Ya, state pertama itu namanya multiple dysfunction. Ya. Saya berikan contohnya seperti ini. Ya, ini adalah tanda-tandanya ya. Masih ada kesenjangan, ya. Masih ada kesenjangan internal departemen, termasuk tujuannya, dan tidak ada keterkaitan dengan pihak luar. Jadi ya banyak sering jadi masalah marketing dengan produksi, ya produksi dengan logistik,
logistik dengan distribusi dengan purchasing. Waduh, pokoknya bahasa bahasa agamanya mungkin nafsi gitu ya, lulu gue gitu ya, bahasa Jakartanya mungkin ya, gitu. Jadi antara departemen itu dysfunction, dia tidak pernah terjadi sinkronisasi. Bagian purchasing ketika membeli tak pernah melaporkan ke bagian logistik. Bagian logistik ketika barangnya datang dan di warehouse tak pernah melaporkan ke bagian purchasing, gitu. Ya, itu dysfunctional. Ya, kalau sudah masuk state yang agak lebih bagus, ini yang namanya semi-functional enterprise. Jadi antara fungsi-fungsi yang ada di perusahaan, yaitu purchasing, logistik, ya, kemudian product control atau production, R&D, research and development, marketing, sales and distribution, itu inline kerjanya. Relationship-nya bagus. Sama-sama berupaya meningkatkan efisiensi, tidak hanya berpikir ke departemennya, tapi juga ke tujuannya. Gitu. Jadi kalau dalam perang ini antara yang bagian penyerang dengan bagian yang nanti akan menyisir gitu ya. Kalau nggak salah marinir lah ya yang terdepan itu dengan yang di belakang itu ini dia. Bagus gitu, sehingga kemungkinan untuk memenangkan peperangan akan tinggi gitu. Itu ya namanya semi-functional enterprise. Tetapi masih belum memperhatikan suppliernya. Dianggap supplier itu adalah urusannya supplier gitu. Ya seperti Bapak perang misalkan, terus tiba-tiba Pertamina ada masalah, ya habislah kita kan gitu ya. Sehingga kan Pertamina itu kan dianggap sebagai infrastruktur vital negara kita. Hingga di mana-mana kan ditempelin gitu ya. Ya, Pertamina harus dipertahankan. Ya. Mungkin ada yang menyebut objek vital gitu ya. Asal jangan bikin lagi satu gitu ya. Kurang lebih begitu. Oke. Itu dia, termasuk gas ya. Saya ingat pergi ke Badak itu memang ada tempat khusus gitu yang memang ada istilahnya peluru lah gitu ya, yang bisa menyerang jarak jauh, itu sudah disiapkan supaya ketika akan menyerang gas itu kita bisa bertahan. Ya, kalau gas itu kena Badak itu, kota Badak itu katanya kena itu ya radiusnya. Iya. Berikutnya adalah integrity. Nah, kalau sudah integrated, ya, itu harus ada tambahan sistem informasi yang kita sebut dengan ERP, Enterprise Resource Planning. Gitu. Ya, agar ya komunikasi kita bagus antar departemen. Ya, jadi kalau di ERP itu ibarat seperti Bapak ketika bagian purchasing itu melakukan proses pembelian, ya, pembelian itu dilakukan, kapan datangnya itu bagian warehouse sudah tahu, Pak. Karena bisa ada lihat DO-nya, purchase order-nya. Ya. Kalau terjadi ada pembelian di end customer, bukan hanya orang sales yang tahu, tapi orang produksi juga tahu. Gitu, nggih. Mohon izin Bapak, selamat sore. Monggo. Tapi menyampaikan Bapak, untuk pelajarannya sudah 16.40 Jin.
16. Iya, mahasiswa yang manajemen industri 16.50 ada kegiatan Bapak. Menyiapkan untuk besok gitu. Oke, monggo. Saya mungkin diingatkan, terima kasih Pak Indra. Kita berhentinya jam berapa lagi Pak Indra? Untuk sore ini mungkin sudah 2 jam pelajaran Bapak dari 5. Oke. Saya kira 3 SKS, bukan 2 SKS ya? Siap, 2 SKS Bapak. Oke, betul. Pak, kalau seperti ini mungkin tidak semuanya kita bisa deliver, karena kalau kita di TI 3 SKS Bapak. Ya, jadi nanti mungkin ada beberapa saya skip ya, karena ini sudah ini. Jadi saya izin skip dulu supaya paham ya. Aduh, ini extended-nya ya. Biar lebih ini ya. Extended sudah memasukkan supplier ya, sama distributornya sama customer-nya. Oke. Kurang lebih begitu. Oke, alhamdulillah sudah kita akhiri ya. Saya lengkapi tadi ya, extended nanti. Oke. Dari saya sudah cukup karena waktunya juga sudah almarhum ini. Jadi silakan kalau ada yang bertanya 1-2 saya persilakan ya. Izin Bapak bertanya. Silakan. Izin Bapak, pada seingat kami mungkin pada tahun 2020 itu ada program recall dari dari produsen kendaraan dalam hal ini Toyota Bapak. Itu ada recall kendaraan dengan jenis Toyota Fortuner dan Innova. Dikarenakan ada kemungkinan kerusakan pada rem dan pokoknya dalam ini Bapak mungkin dalam perangkat pengereman gitu Bapak. Ya. Dan itu diberlakukan secara global. Nah, apakah atas dasar pertimbangan apa sebuah perusahaan besar menarik kembali kendaraan-kendaraan tersebut yang sepemikiran kami itu akan menurunkan nilai penjualannya gitu Bapak. Demikian Bapak. Terima kasih. Oh iya, bedakan ya produk recall dengan meng-off-kan produk tersebut. Ya, bisa ya. Itu agak beda ya. Kalau produk recall itu karena terjadi kesalahan, ya ada sesuatu hal yang cacat di dalam produk kita. Ya, sehingga kita harus dengan kata lain kalau dia terjadinya itu dalam satu komponen yang sama ya disebut dengan produk recall ya. Tapi kalau dia itu berbeda-beda itu namanya retool ya. Misalkan seperti ini, Pak Brian teman-teman 18 ini dikasih hadiah handphone begitu ya. Masuk Pak Iwan dapat hadiah dari Angkatan Laut. Terima kasih Bapak. Terus kemudian setelah kita pakai gitu, ternyata Pak Gilar itu sekitar 6 bulan dipakai rusak gitu. Ya, setelah dilihat rusaknya karena baterainya gitu. Berikutnya 2 minggu lagi Pak Aji gitu. Nah, kalau perusahaan itu bagus, ya dia punya sampai dia produk recall, itu berarti investigasinya luar biasa Pak. Seperti Boeing 747 tadi kemarin ya, atau siapa itu ya, itu menarik 747 itu betul itu. Iya, itu dia. Nah, itu yang namanya produk recall. Jadi karena daripada nanti Pak Basor komplain, Pak Indra komplain, besok-besoknya ya sudah, ayo yang 19 ini ya termasuk Pak Iwan saya tarik gitu ya, saya ganti baterainya kan gitu. Nanti dikembalikan lagi gitu. Itu namanya produk recall. Nah, kalau yang Pak Gilar tanyakan itu adalah namanya produk yang akan ditarik karena matur dia, karena tidak laku lagi gitu Pak. Siap Pak, siap. Misalkan contohnya ya,
Toyota sekarang nggak memproduksi lagi Pak Kijang yang bensin, yang diesel, nggak ada. Yang bensin. Yang diesel kan sudah nggak ada lagi. Ya. Yang Toyota ini diesel kan sudah nggak ada lagi ya. Siap. Yang solar kan sudah nggak ada lagi gitu. Siap. Oke. Nah itu namanya dia decline-kan gitu ya. Termasuk nanti sepeda motor Pak. Sepeda motor itu kemungkinan akan matic semua. Yang nggak pakai matic itu akan decline-kan pada saat tertentu gitu. Sekarang aja mereka sudah melakukan namanya shipping production antara dari, jadi dia mulai tahun pertama ini ya direduksi dulu tenaga kerjanya itu dipindahkan 10%, tahun kedua 20% gitu ke produk elektrik yang otomatis gitu. Saya pernah lihat itunya ya, itu sampai 5 tahun. Nanti 5 tahun, mungkin sekarang sudah berjalan 3 tahun ya. Pada tahun kedua itu akan dimatikan misalnya. Itu nggih. Nah, itu yang namanya declining produk. Kalau sudah declining Pak, jangan produksi gitu. Kan Pak Haji misalkan ya punya uang banyak, terus ingin memproduksi ini zamannya kita pager ya Pak ya, yang nggak laku Pak sudah. Ya. Sama pager sudah almarhum, sudah tidak ada lagi. Mungkin Bapak dosen, apa betul memang Kijang yang diesel itu sudah nggak ada produksi baru? Kenapa? Kijang diesel itu memang sudah tidak ada produksi baru. Iya, memang rumor yang bisa dilihat ya, itu kembali lagi. Kalau nggak laku Pak, ngapain diproduksi Pak? Ya, hati-hati. Jadi hati-hati ya. Lebih bagus kita tidak memproduksi daripada kita memproduksi tapi tidak laku. Ya, itu prinsip kalau di Jepang namanya zero inventory. Ya, konteks zero inventory itu karena kalau laku sekian ya dibuat. Makanya kalau Pak Alex, kalau Pak Agung ingin membeli, pasti akan inden dulu gitu. Indennya ya itu harus 5 juta kan. Baru dikasih nomor ininya gitu. Rugi Pak. Kenapa? Karena kan ada prosesnya ya Pak ya, waktunya habis gitu ya. Sama lah seperti kita ya, bahasa dalam kehidupan ini kan, kalau kita digantung-gantung untuk menikah ya berat juga kan gitu. Udah usah nikah kan itu. Udah ditolak aja kan, lebih enak gitu gitu. Daripada nunggu dijanjikan itu tapi ternyata nggak jadi kan gitu. Itu kan lebih menghabiskan waktunya kita gitu kan lebih bagus kita putuskan sudah nggak jadi ya, jadi sama-sama bisa mencari pasangan, sama-sama bisa punya anak, sehingga kalau punya anaknya masih umur produktif kan bagus untuk anaknya. Tapi kalau sudah kawin 40 tahun kan kita kerja kan, nanti anak kan belum tentu bisa kita ini kan dengan baik. Kurang lebih begitu nggih. Kalau nggak laku jangan diproduksi Pak. Nggih. Apalagi mungkin ada lagi mungkin. Jadi bisnis itu ya agak-agak kejam gitu ya kalau kita lihat ya. Zaman kita Nokia itu sangat laku ya, sekarang udah bisa almarhum ya. Yahoo dulu sangat-sangat berjaya ya, sekarang sudah nggak pernah kita pakai mungkin ya semua lari ke Google dan sebagainya. Mungkin itu ya Bapak. Bahkan di e-commerce di digital tuh lebih kejam lagi Pak. Sudah habis. Saya kira cukup ya Pak. Mungkin nggak ada lagi, kira-kira